kembali lagi di PHP Podcast Hima PAUD. Nah, di episode ketiga kita kali ini kita kedatangan narasumber yang keren nih, yaitu mahasiswa berprestasi PG PAUD FKIP UHMK. Assalamualaikum, hai Kak Dilva. Waalaikumsalam Misha, halo. Nah, sebelum kita mulai ke topik perbincangannya nih, boleh dong Kak sapa dulu nih penonton yang ada di rumah dan yang ada di sini. Halo Sobat Siap, perkenalkan nama saya Siti Diva Dilvanti Azahra. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber dari vokasi Hima PAUD. Nah, gimana kabarnya nih Kak? Sehat kan Kak? Alhamdulillah sehat. Misha bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah, oke Sobat Siap, di episode kali ini kita akan membahas tentang leadership nih. Sebelumnya, leadership adalah keterampilan yang penting banget untuk saat ini dan di masa depan. Nah, untuk Sobat Siap semuanya, boleh disimak episode kali ini dengan baik ya, agar kita bisa mengembangkan kemampuan kepemimpinan kita. Nah, Kak, bisa izin bertanya ya? Misha. Kira-kira seberapa penting sih karakter kepemimpinan buat seorang pemimpin? Kayak menurut kakak tuh karakter kepemimpinan itu kan krusial banget tuh buat seorang pemimpin. Iya. Ada juga gak sih contoh nyata di mana karakter kepemimpinan itu yang kuat bikin perubahan positif dalam organisasi? Oke. Baik. Leadership ya, leader itu pemimpin, kemudian leadership itu kepemimpinan. Nah di sini seorang pemimpin gitu, seorang pemimpin pasti harus memiliki jiwa-jiwa yang memotivasi, jiwa-jiwa yang menginspirasi, juga jiwa-jiwa yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Karena kan kepemimpinan itu adalah seseorang yang memimpin gitu, sebagai seorang pemimpin. Dan kita gitu sebagai umat Nabi Muhammad juga, Nabi Muhammad juga memiliki gitu karakter. Tadi kan sempat disinggung juga ya terkait karakter ya. Nah, karakter juga dari Nabi Muhammad ini memiliki 4 karakter, yaitu sidik, amanah, fatanah, juga tabligh. Bagaimana kita untuk menyampaikan itu tabligh, bagaimana kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin ini sebagai amanah gitu, sosok yang dapat dipercaya, kemudian sebagai seseorang yang fatonah, memiliki kebijaksanaan, dan seseorang yang tadi fatonah fatonah ya, amanah, sidik, fatonah, dan juga tabligh gitu, menyampaikan. Seperti itu Misha. Masya Allah. Terus kira-kira apa aja nih Kak strategi yang bisa dilakukan untuk membangun karakter kepemimpinan? Misalnya gimana sih cara kita bisa mengelola emosi sebagai seorang pemimpin? Terus gimana juga cara pemimpin bisa rutin melakukan evaluasi diri untuk lebih berkembang lebih baik lagi gitu? Untuk mengelola emosi ya, karena dulu disclaimer juga nih, dulu tuh aku sebagai ketua umum Hima PAUD juga kan. Masya Allah, tepuk tangan dulu teman-teman. Di angkatan 2022-2023 tuh, di situ aku sebagai ketua umum yang pastinya harus bisa mengendalikan emosi gitu. Gak bisa dong seorang ketua umum ini harus meninggikan egonya gitu untuk mengambil suatu keputusan ataupun hal lainnya gitu. Nah, untuk mengelola emosi ini, dulu aku tuh sering ketika suatu forum, misalkan kita lagi mengadakan suatu forum gitu, kemudian di forum tersebut terlihat panas lah, atau misalkan isunya ini lagi ada perdebatan. Iya, misalkan seperti itu. Nah, terus di situ aku nggak mau meninggikan emosi ego aku nggak mau gitu. Aku nggak mau untuk meninggikan egoku gitu. Nah, di situ aku selalu berdiam diri gitu, keluar dari lingkaran itu untuk mengendalikan emosi aku, untuk bisa berdiam sejenak gitu, bermeditasi buat kayak mendinginkan kepala dulu. Iya, mendinginkan ya, bisa jadi itu. Mendinginkan dulu agar aku tuh nggak mau ketika aku sedang emosi gitu. Terus pasti mengeluarkan kata-kata yang tidak enak gitu, yang membuat orang-orang itu sakit hati gitu. Nah, aku tidak mau seperti itu. Makanya aku sering berkomunikasi gitu dengan teman yang lain bahwa ketika aku emosi, aku pasti hilang gitu. Karena aku di situ tidak mau gitu untuk menyakiti hati orang lain. Kan kalau misalkan kita sudah menyakiti gitu hati orang lain, otomatis di situ akan canggung, akan tidak enak aja gitu suasananya, malah makin panas.
Nah, untuk evaluasi tadi ya, evaluasi diri itu harus banget kita lakukan karena kita tidak seorang manusia tidak sempurna gitu kan. Nah, kita juga sebagai jalan untuk evaluasi ini harus menerima kritik dan juga masukan. Karena jika kita tidak menerima kritik dan masukan, kita mau belajar dari mana? Gitu. Nah, kalau menurut aku ya, kritik dan masukan itu bisa menjadi suatu hal untuk kita bertumbuh menjadi lebih baik. Untuk kita belajar gitu. Terus gimana nih Kak caranya jadi pemimpin yang baik dalam mengambil keputusan? Apa ada langkah-langkah yang harus diambil saat dihadapkan sama keputusan yang sulit? Terus juga ada kira-kira teknik khususnya nggak gitu buat memastikan keputusan yang diambil itu yang terbaik? Kalau karena kita di organisasi ya sudah terbiasa gitu untuk mengambil keputusan, untuk menghadapi masalah apalagi itu. Nah, hal yang sering aku lakukan ketika kita mengambil keputusan itu adalah pasti berdiskusi gitu. Dan berdiskusi itu tidak hanya 1-2 orang aja, tapi semua dari tim, dari anggota-anggotanya itu harus hadir gitu dalam pengambilan keputusan tersebut. Karena apa? Karena di dalam pengambilan keputusan itu kita tidak hanya mengambil satu keputusan yang bersifat satu orang aja atau bersifat misalkan mementingkan satu orang aja gitu, tapi di situ kita untuk membangun tujuan bersama gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan pasti yang pertama itu adalah dibicarakan gitu dengan seluruh anggota, dengan seluruh tim. Kemudian ada juga untuk mempertimbangkan perspektif yang pasti kan ketika diskusi itu kita masuk gitu loh. Nih masukan kayak gini, ini masukan A, ini masukan B gitu, pasti kan kayak gitu. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan nih masukan-masukan yang masuk. Kemudian setelah termasuklah perspektif gitu. Kita berkonsultasi gitu. Kita tidak bisa misalkan tidak ada jalan keluar misalkan seperti itu. Kita bisa gitu berkonsultasi entah itu dengan kakak kelas ataupun nanti ada dosen pembimbing juga kan kalau kita gitu organisasi. Seperti itu, Misha. Masya Allah. Terus gimana nih Kak caranya mengembangkan rasa tanggung jawab dalam diri seorang pemimpin? Apa yang bisa dilakukan pemimpin untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka? Nah, ada nggak gitu latihan atau kebiasaan yang bisa bantu seorang pemimpin jadi lebih bertanggung jawab lagi? Iya, pemimpin yang bertanggung jawab. Kalau aku gitu sebagai pengalaman aku dulu, tanggung jawab aku tuh menjadi ketua umum adalah ini pasti sudah ada gitu. Kalau secara landasan sudah ada hak dan kewajiban sebagai ketua umum pasti ada kan. Nah, kalau dari diri aku sering berkomitmen gitu bahwa aku menjadi seorang pemimpin ini tujuannya ini. Aku menjadi seorang pemimpin ini ingin ini pastilah di awal itu memiliki rancangan gitu. Kenapa aku ingin menjadi pemimpin ini gitu kan. Enggak semena-mena langsung gue mau jadi pemimpin karena gue punya rakyat nih, karena gue punya ini. Enggak dong, enggak pastinya kayak gitu. Tapi kita juga pasti memiliki tujuan-tujuan yang bisa membangun, yang bisa meningkatkan suatu organisasi tersebut gitu. Nah, terus aku juga menjadikan motivasi gitu bagi seorang pemimpin ini karena untuk diri aku. Karena kan baligo ani walau ayat ya, kita harus menyampaikan ilmu walau satu ayat gitu. Jadi aku juga menjadikan seorang pemimpin ini ibadah. Jadi kita tidak hanya mendapat di sisi dunianya saja gitu, tapi kita juga mendapat di sisi akhiratnya juga seperti itu. Dan menjadi seorang pemimpin ini memang kita gitu, semua manusia ini memang sudah menjadi pemimpin. Karena kan di dalam surat Al-Baqarah pun sudah disebutkan ya di ayat 30 bahwa seorang manusia itu menjadi khalifah di muka bumi ini atau seorang pemimpin gitu. Jadi ya sudah menjadi sudah menjadi jiwa-jiwa kita gitu di seorang pemimpin ini. Berarti rasa tanggung jawab itu sesuai dari prinsip diri kita sendiri. Gitu. Nah, terus gimana juga nih Kak cara pemimpin
menyikapi kalau ada masalah di lembaga yang dipimpin kayak dalam organisasi gitu kan. Terus gimana nih sebaiknya sebagai pemimpin merespon dan mengatasi masalah yang muncul di dalam organisasi. Kira-kira tuh ada pendekatan tertentu yang bisa diambil buat meminimalisir dampak negatif dari masalah tersebut. Gimana tuh Kak? Iya, untuk masalah. Mungkin untuk masalah ini bisa berkaitan tadi tuh sama pengambilan keputusan. Nah, masalah tuh pasti ada. Iya, ada karena kalau misalkan kita hidup tidak ada masalah, kayaknya datang-datang ya, kayak nggak ada bumbu-bumbu. Betul. Kayak apa sih gitu kan? Flat aja. Iya, flat gitu. Pasti ada masalah dan masalah itu yang harus dihadapin gitu. Pasti selalu ada masalah yang si masalahnya harus kita hadapin. Kemudian ketika kita menghadapinya ini, kita harus sama-sama gitu. Tidak hanya dihadapi oleh sendiri. Tapi kita pasti kalau di organisasi khususnya ya, di organisasi pasti kita memiliki tim atau memiliki anggota-anggota gitu. Jadi harus bisa untuk berkomunikasi dengan mereka. Kalau misalkan kita menghadapi masalah kemudian dirasakan sendiri gitu, dipendam sendiri, itu menurutku tidak akan menyelesaikan gitu. Tidak akan selesai masalah tersebut, malah menjadi besar lah, atau misalkan nanti masalahnya malah bagaimana gitu. Nah, itu harus didiskusikan. Kemudian kita harus tetap tenang ketika kita menghadapi masalah, harus tetap tenang, harus fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada siapa yang salah. Itu yang kuncinya. Iya, kuncinya banget, karena terkadang ketika kita sedang emosi gitu, meninggi-ninggi, nah kita tuh lebih mementingkan siapa nih sih yang salah gitu. Siapa yang bikin kayak gini nih? Iya, karena kan memang seharusnya itu kita nyari jalan keluarnya, nyari solusinya itu sih. Kemudian kalau udah kita menemukan gitu solusinya, nah bangun lagi gitu kepercayaan atau bonding dari anggota tim kita. Nah, dari semua yang kita bahas nih Kak, kesimpulan atau sikap dan karakter apa sih yang harus diterapkan sebagai seorang pemimpin? Dari pengalaman kakak pribadi juga nih, apa aja tuh sikap dan karakter yang paling penting buat dimiliki seorang pemimpin? Atau mungkin kakak ada motivasi gitu dan nasihat yang ingin disampaikan terkait pentingnya karakter dalam kepemimpinan ini? Iya, untuk karakter ya, pasti seorang pemimpin ini harus memiliki visi misi yang jelas gitu. Karena ketika kita mencalonkan diri atau misalkan memberanikan diri menjadi seorang pemimpin, ketika kita tidak mempunyai visi dan misi juga tujuan yang jelas, ya organisasi ini mau dibawa kemana gitu oleh kita. Nah, kemudian yang kembali lagi gitu ke tadi, kita harus tetap menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dari Rasulullah, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh itu. Dan untuk pesan-pesannya ya mungkin kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu, untuk menjadi sesuatu yang memotivasi diri kita ini untuk lebih maju, untuk lebih baik. Jadi untuk seorang pemimpin tuh bagaimana kita bisa lebih menguatkan diri juga dan saling membantu, terutama ya Kak sama pengurus-pengurus yang lain, sama teman-teman yang lain gitu. Nah, baik Sobat Siap, sekarang ada Q&A nih dari sobat-sobat siap yang sudah mengisi kuisnya. Aduh, apa aja tuh? Nih, ada dari @12diva_. Bagaimana cara membentuk karakter leadership nih Kak? Oke, tadi karena kita udah bahas juga tuh bagaimana cara membentuk karakter. Untuk membentuk karakter ini memang pasti dari self awareness ya, kesadaran diri kita. Kesadaran diri. Kalau misalkan kita tidak menyadari bahwa di diri kita ada kepemimpinan, ada jiwa-jiwa kepemimpinan itu, kemudian ada kayak rasa-rasa sepertinya aku harus keluar nih dari zona nyamanku gitu, untuk bisa menggali dari value-value atau misalkan nilai-nilai kita gitu, kelebihan dari diri kita gitu. Nah, dari situ begitu. Nah, selanjutnya ada lagi nih Kak, dari @lutfiah26_. Bagaimana meyakinkan diri kita saat orang lain memberi kepercayaan kepada kita?
tuh? Oke. Pertanyaan ini mengingatkan saya di awal. Mungkin ini sedikit cerita kali ya. Boleh. Iya, meyakinkan diri. Dulu sebelum mencalonkan diri gitu menjadi ketua umum, saya pasti mencari wakil ketua umum. Nah, sebetulnya saya bingung gitu harus memilih wakil ketua umum yang seperti apa gitu. Nah, kemudian saya merenungi diri. Aku merenungi diri untuk kayak aku tuh gimana sih orangnya, aku tuh gimana sih buat kayak cara aku memperlakukan orang lain itu seperti apa gitu. Nah, aku tuh sering bermeditasi seperti itulah gitu. Terus, kayaknya aku butuh orang yang bisa nahan emosi aku. Kayaknya aku butuh orang yang tidak keras kepala gitu. Karena aku mungkin bisa jadi orang yang keras kepala gitu. Jika mau A pengennya A gitu. Ketika aku milih B, aku maunya milih B gitu. Tapi di situ aku kayak harusnya ada orang yang bisa menahan aku gitu untuk tidak seperti itu. Kemudian di dalam satu forum aku melihatlah di situ kayaknya dia cocok deh. Ada satu orang yang waktu itu sudah menjabat jadi wakil ketua umum aku, Rati Kurnia. Halo Rati. Halo Kak Rati. Kalau kamu menangkan ini, kamu diceritakan di sini. Iya. Nah, dari dia ini aku melihat kayaknya dia cocok deh, soalnya dari sisi-sisi yang aku tidak punya dia punya gitu. Nah, di situ melengkapi kan jadinya. Nah, aku harus dong meyakinkan dia buat bisa gitu, buat pengen buat mau gitu jadi wakil aku gitu, wakil ketua umum aku. Nah, di situ aku mikir gimana ya cara meyakinkannya. Pertama pasti aku komunikasi dulu dong sama dia, nanya dulu gimana mau nggak buat jadi wakil ketua umum aku. Terus dia kan seseorang yang tidak bisa memutuskan langsung, oke, aku mau, enggak, Kayak siap gitu. iya, enggak. Kalau dia tipikal yang dia tuh harus memikirkan panjangnya iya, kayak gimana. harus memikirkan A dulu, harus memikirkan B dulu gitu. Sisi positif negatifnya itu emang harus sih seperti itu. Terus kalau oke, nggak apa-apa, ditunggu aja kata dia kayak gitu kan. Aku tunggulah. Kemudian ada mungkin semingguan gitu kan. Semingguan itu dia bilang, deal aku mau, tapi alasan dia gini. Oke, aku harus siap dong gitu kan. Jadi untuk kita meyakinkan seseorang ini, kita juga perlu mendengarkan gitu. Nggak bisa meyakinin orang tuh dengan memaksa terus-terusan gitu kan, itu tidak etis aja kan kayak gitu. Jadi untuk meyakinkan orang-orang bisa percaya sama kita, yaitu perlunya ada komunikasi yang baik. Kemudian kita juga mendengar apa yang mau mereka gitu, agar mereka juga bisa percaya gitu. Kayak bisa komunikasinya ada timbal baliknya juga ya, kayak gitu. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Ernadiatul. Bagaimana cara mengetahui apakah kita punya jiwa atau karakter leadership pada diri? Sebenarnya buat kita ngetahuin itu ya gimana ya, self awareness itu kesadaran diri kita. Kalau misalkan kita tidak menyadari di diri kita ada jiwa-jiwa kepemimpinan, kita tidak akan menyadarinya sampai kapanpun, ya kan? Berarti harus ada yang menggalinya. Iya, harus ada yang menggali, ada yang membimbingnya juga. Nah, karena kalau misalkan kita stuck pada satu tempat aja, kita tidak menggali skill-skill kita gitu yang lain, ya kita bakal stuck di tempat aja, nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa kita, ternyata aku punya loh kelebihan ini. Ternyata dia tidak mengetahui kalau dirinya itu bisa di-upgrade lebih baik lagi. Ya betul. Selanjutnya ada dari @_chicken. Apa saja sih faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang tidak memiliki jiwa leadership? Pasti yang pertama itu dia takut gagal. Itu dia takut gagal. Ketika dia mencoba satu hal, takut salah. Itu sering aku dengar dan aku lihat di lingkungan sekitar aku. Mungkin di kelas juga ya gitu kan, kayak nggak mau aku takut salah, nggak mau aku takut gagal gitu kan. Nah di situ, karena kegagalan ini menurutku bukan akhir gitu, justru kegagalan ini menjadi awal kita untuk melangkah lebih jauh lagi. Karena dari kegagalan ini kita tahu dong, kita gagal di sebelah sini, jadi kita harus memperbaiki, harus dipelajari lagi. Berarti aku harus memperdalami di bagian ini loh. Jadi
kita tahu gitu itu kesalahan kita, maka kita harus memperbaikinya lagi. Nah, untuk memperbaikinya itu pasti kedepannya tidak akan mengulangi lagi. Jadikan pengalaman terbaik gitu, karena sudah pernah nih sebelumnya kita melakukan hal yang ternyata ya hal ini nggak benar, berarti nextnya lagi seperti ini yang benar. Jadi kita sudah mengetahui nih teman-teman apa yang do and don't kayak gitu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, sudah cukup teman-teman. Nah, baik sobat siap, sekarang kita sudah berada di penghujung acara nih. Sebelumnya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik dan menonton video podcast Hima PAUD pada kali ini. Dan terima kasih juga kepada Kak Dilva yang sudah bagi waktunya kepada kita. Dan terima kasih juga semuanya yang ada di sini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube Hima PAUD. Jangan lupa guys. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.